Pemirsa Tawaf TV yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Kang Pandu Hyang Sewu. Baik Kang Pandu, tadi kan kita sudah membahas ya bagaimana perjalanan sejarah toleransi antar umat beragama di Mesir yang usianya bahkan kita ikuti sejak masa Khalifah Umar bin Khattab sampai saat ini melalui dinasti Fatimiyah, kemudian dinasti Ayyubiyah, di bawah kekhalifahan Utsmaniyah, dan hingga saat ini Republik Mesir modern. Nah, kalau kita bandingkan nih, kan saat ini sedang ramai dibahas di publik mengenai peristiwa toleransi yang terjadi di Turki, di mana ada kontroversi tentang perubahan Hagia Sophia dari sebelumnya museum di bawah pemerintahan Kemal Atatürk menjadi masjid sekarang di bawah pemerintahan Presiden Erdogan. Kalau kita bandingkan dengan Mesir nih, mungkin tentu ada pandangan yang berbeda-beda, itu menarik untuk dibahas. Bagaimana Kang Pandu melihatnya? Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Mesir dikenal dengan negara 1000 menara. Karena memang betul pemirsa di rumah, ketika kita berkunjung ke Mesir, yang pertama dilihat itu apa? Bangunan masjid yang luar biasa. Selain memang disebut negeri 1000 menara, karena memang banyak masjid-masjid yang menaranya juga menjulang tinggi. Itu bukti sebuah peradaban. Setiap pemimpin pada masanya akan membuat sebuah masjid. Bahkan masjid tersebut di Mesir dijadikan sebagai tempat berkunjung wisatawan-wisatawan dari berbagai macam negara. Nah, tapi ada beberapa masjid yang memang hanya dibuka ketika hari-hari besar atau tertentu saja. Seperti itu. Kita melihat yang sedang fenomenal saat ini adalah Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang memiliki arti kebijaksanaan suci. Nah, pada awalnya itu adalah sebuah gereja, kemudian menjadi sebuah masjid 500 tahun lamanya, kemudian pada masa Mustafa Kemal menjadi sebuah museum, dan hingga saat ini di masa kekuasaan Erdogan itu menjadi sebuah masjid lagi. Satu yang menjadi catatan penting, apa itu pemirsa? Bangunan suatu tempat ibadah di suatu negara itu tergantung kebijaksanaan siapa yang memimpinnya sebenarnya. Saya setuju dengan hal itu. Yang seharusnya pemeluk agama lain yang berada di Turki khususnya memahami dengan kebijakan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid lagi. Karena tergantung siapa yang memimpin. Toleransi yang tinggi akan terjadi ketika rakyat, masyarakatnya mengikuti apa yang ditetapkan, diputuskan oleh pemimpinnya. Termasuk menentukan sebuah fungsi bangunan. Bahkan Hagia Sophia tetap menjadi sebuah museum dan boleh dikunjungi oleh wisatawan. Jadi yang saya baca di detik.com itu begini, ketika menjadi kunjungan wisatawan, tulisan-tulisannya ditutup oleh laser. Ada hijab-hijab yang menutupinya. Ketika sholat itu dibuka lagi. Dengan demikian siapapun bisa menjadikan Hagia Sophia sebagai tempat wisata. Nah, di sini kita harus bangga tentunya dengan menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid kembali setelah ratusan tahun lamanya fungsinya hanya sebagai museum. Dan pada saat itu kita tahu Atatürk ini, Mustafa Kemal ini dikenal sebagai bapak sekuler di Turki. Dan disitulah sabab musabab runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Lalu jadi pertanyaan menarik ini pemirsa di rumah, apakah Islam dengan konsep sekuler dan modern bisa maju atau justru mundur? Yang mana sekarang modern ini sedang digandrungi oleh para pemikir muslim di dunia. Atau jangan-jangan balik lagi, umat muslim harus kembali kepada ajaran yang murni Quran dan hadis dan sunnah. Maka mereka bisa maju. Kira-kira kita berada dalam pilihan yang mana? Mau menjadi muslim modern atau muslim yang kembali kepada pemurnian ajaran? Karena apa? Kembali kepada kemurnian ajaran Islam itu telah menjadi bukti umat terdahulu bisa menjadikan Islam sebagai agama yang hampir menguasai dunia ini. Begitu Mas Ibrahim. Kira-kira ada tanggapan Al-Azhar nggak terkait perubahan Hagia Sophia ini, Kang Pandu? Di sini
pemerintah Mesir khususnya ya, tentunya memberikan ucapan dalam artian termasuk di Iran juga yang saya baca ucapan selamat kepada pemerintahan Turki karena memang menghargai kebijakan pemimpin di negara itu. Dan tentunya negara-negara di dunia, negara-negara Muslim dunia bangga dengan hal itu. Terlepas dari pro kontra oleh pemeluk agama lain yang berada di Turki. Nah, tapi memang kita harus bangga dan harus mendukung karena sekali lagi saya tegaskan, fungsi bangunan itu di suatu negara tergantung pada kebijakan siapa yang menjadi pemimpin di negara tersebut. Jadi bisa kita simpulkan perubahan fungsi bangunan dari museum ke masjid itu tidak mengganggu toleransi antar umat beragama ya Kang Pandu? Idealnya seperti itu seharusnya. Kenapa harus mengganggu toleransi? Bukankah itu juga difungsikan sebagai tempat ibadah? Lebih berfungsi mana antara museum dan tempat ibadah? Tempat ibadah seharusnya. Demikian mungkin. Baik, kalau kita lihat juga tadi tanggapan dari Azhar justru mendukung. Begitu pula dengan pemerintah Iran tadi Kang yang mengucapkan selamat. Dan Indonesia sendiri pemerintahnya menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada pemerintah Turki karena menganggap sebagai urusan dalam negeri. Begitu yang Kang Pandu ya. Nah, terus sebagai dua negara yang dikenal toleransi tinggi tidak mempermasalahkan hal itu, berarti kan tidak mengganggu toleransi antar umat beragama sendiri Kang Pandu. Baik, pemirsa, penjelasan yang sangat mendalam dari Kang Pandu yang sewu. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.